Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa yang tentunya masih semangat mengikuti materi teori pengantar praktek uji bahan. Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai pengujian tidak merusak atau non-destructive test. Dalam lingkup non-destructive test kali ini yang akan kita bahas adalah pengujian magnetic particle test atau yang biasa disingkat MPT. MPT atau Magnetic Particle Test merupakan pengujian visual yang dapat mengetahui diskontinuitas tidak hanya pada permukaan atau surface, tetapi juga pada subsurface. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita simak dulu tujuan dilakukannya magnetic particle test adalah yang pertama mengungkapkan sifat diskontinuitas tanpa merusak material. Yang kedua, memperoleh citra visual dari sebuah indikasi pada permukaan material. Yang ketiga adalah memisahkan material yang diterima dan ditolak dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan. Tahapan pertama yang dilakukan pada pengujian MPT adalah membersihkan atau cleaning. Proses pembersihan atau cleaning yang dilakukan pada pengujian MPT berlaku sama seperti yang dilakukan pada pengujian LPT. Rekan-rekan dapat menyimak penjelasan tentang proses pembersihan di penjelasan pengujian LPT. Selanjutnya kita akan melakukan magnetisasi. Magnetisasi adalah proses pembentukan material menjadi bersifat magnetik. Salah satu contoh magnet alam adalah lodestone yang merupakan senyawa magnetit atau Fe3O4 yang Anda dapat menemukannya pada pasir pantai yang berwarna hitam yang biasanya berada di pantai, jika di Pulau Jawa ada di pantai bagian selatan, atau pasir gunung. Suatu benda termagnetisasi apabila sebagian atau seluruh domain magnetnya memiliki orientasi ke kutub utara dan selatan seperti gambar yang tampak pada slide Anda di bagian kiri. Gambar di sebelah kiri adalah kondisi tatanan kutub magnet pada material yang belum termagnetisasi. Jadi polanya masih acak atau tidak beraturan. Setelah dimagnetisasi, kutub magnet kondisinya lebih beraturan seperti yang ditampilkan pada gambar di bagian kanan. Kemampuan sebuah magnet untuk menarik atau menolak terpusat pada daerah yang dinamakan kutub. Kutub utara dan selatan memperlihatkan daya tarik dan daya tolak seperti yang muncul pada gambar di sebelah kanan. Dengan semua domain magnet yang tersusun, magnet batang menghasilkan gaya total yang sama dengan jumlah semua domain magnetnya. Pada gambar di bawah nampak medan magnet atau garis-garis yang menutup yang membentuk sebuah rangkaian tertutup yang dinamakan garis-garis gaya magnet. Semua garis-garis gaya magnet membentuk medan magnet. Gaya yang menarik material magnet lain ke kutub suatu magnet dinamakan flux magnetik. Flux magnetik tersusun dari semua garis-garis gaya magnet. Namun demikian, sebuah retakan atau diskontinuitas pada material akan mengakibatkan magnet tersebut akan terganggu aliran garis gayanya yang menciptakan sebuah kebocoran flux. Nah, perlu Anda ingat bahwa partikel besi akan tertarik hanya pada tempat di mana garis-garis gaya atau flux memasuki atau meninggalkan magnet. Pada tempat di mana terjadinya kebocoran medan magnet,
partikel besi akan tertarik dan membentuk suatu indikasi diskontinuitas, seperti yang nampak pada gambar yang terakhir. Diskontinuitas bawah permukaan juga dapat terdeteksi jika kebocoran medannya cukup kuat untuk menarik partikel besi. Selanjutnya kita akan membahas vektor medan magnet. Pada proses magnetisasi, seringkali kita tidak melakukan magnetisasi hanya pada satu arah saja. Jika dua buah gaya magnet bekerja secara serempak di suatu lokasi yang sama, benda tidak termagnetisasi dalam dua arah pada waktu yang bersamaan. Pada kejadian di atas terbentuk medan vektor yang merupakan resultan atau paduan arah dan kekuatan dari dua medan magnet yang bekerja tersebut. Hal tersebut digambarkan pada gambar yang Anda saksikan pada slide, di mana gaya magnet merupakan suatu besaran vektor yang memiliki besar dan arah, di mana resultan gaya yang didapatkan digambarkan pada gambar yang ada pada slide. Nampak FA adalah gaya magnet yang memiliki besar dan arah tertentu. Selanjutnya FB juga memiliki besar dan arah tertentu. Maka resultannya di situ dituliskan sebagai FA plus B adalah resultan dari kedua gaya magnet yang telah bekerja secara bersamaan. Proses magnetisasi yang tidak hanya dilakukan pada satu arah bertujuan agar seluruh cacat nampak. Nanti akan kita bahas mengapa hal ini harus dilakukan. Masuk ke dalam karakteristik magnetik material. Jika sebuah benda diletakkan dalam suatu medan magnet, gaya magnet akan mempengaruhinya. Dan benda tersebut dikatakan menjadi termagnetisasi. Intensitas magnetisasi tergantung pada kerentanan material tersebut untuk dapat berubah menjadi magnet. Terdapat 3 karakteristik magnetik material. Yang pertama adalah ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Logam-logam ferromagnetik memiliki kerentanan yang sangat besar dan positif terhadap magnetisasi. Mereka memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menahan magnetisasi setelah medan magnet dihilangkan. Contohnya adalah besi, kobalt, nikel, dan gadolinium. Hanya logam-logam ferromagnetik yang umumnya diperiksa menggunakan metode pengujian partikel magnet atau MPT. Selanjutnya ada logam paramagnetik, yaitu material yang memiliki kerentanan yang kecil dan positif terhadap magnetisasi atau sedikit tertarik. Contohnya aluminium, platina, tembaga sulfat, magnesium, molibdenum, litium, tantalum, dan yang lain-lain. Untuk diamagnetik, logam diamagnetik adalah material yang memiliki kerentanan yang kecil, yang sangat kecil, dan cenderung negatif terhadap magnetisasi atau tidak terpengaruh terhadap magnetisasi. Contohnya air raksa, bismut, seng, tembaga, perak, dan emas. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penentu magnetisasi. Ada 5 faktor yang menentukan kesuksesan magnetisasi. Yang pertama adalah permeabilitas, yaitu dia mengacu pada mudah tidaknya medan magnet terbentuk di dalam benda yang kita periksa atau material uji. Ada sifat permeabilitas tinggi yang dimana mudah menjadi magnet, atau permeabilitas rendah yang sulit menjadi magnet. Yang kedua adalah reluktansi yang merupakan lawan dari permeabilitas magnet.
maka material dengan permeabilitas tinggi akan memiliki reluktansi yang rendah. Yang ketiga adalah magnetisme sisa, yaitu mengacu pada jumlah magnetisme yang tertahan setelah gaya magnet dihilangkan. Yang keempat adalah retentivity, yaitu kemampuan suatu material untuk menahan sejumlah tertentu magnetisme sisa. Yang terakhir adalah gaya Gorlitz, yaitu gaya magnet pembalik yang diperlukan untuk menghilangkan magnetisme sisa dari benda atau nanti yang akan kita sebut kemampuan demagnetisasi. Sekarang kita masuk dalam cara-cara magnetisasi. Untuk cara magnetisasi dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah magnetisasi melingkar dan yang kedua adalah magnetisasi memanjang. Untuk magnetisasi melingkar dapat dilakukan dengan induksi langsung maupun tidak langsung. Induksi langsung dapat dilakukan dengan mengalirkan arus ke dalam benda menggunakan metode headshot atau induksi langsung menggunakan prod. Magnetisasi menggunakan prod digunakan apabila ukuran atau lokasi suatu artikel tidak memungkinkan untuk menggunakan headshot maupun central conductor. Sedangkan induksi tidak langsung dilakukan dengan menempatkan konduktor pembawa arus ke dalam spesimen. Metode ini dikenal sebagai teknik central conductor. Selanjutnya, magnetisasi memanjang dapat dilakukan dengan yoke atau solenoid. Yoke pada dasarnya merupakan sebuah magnet tapal kuda temporer yang dibuat dari inti besi lunak berretentivity rendah yang dimagnetisasi memakai kumparan kecil di sekeliling batang horizontalnya. Pengujian MPT yang dilakukan di kampus PPNS menggunakan metode magnetisasi dengan menggunakan yoke. Sedangkan solenoida atau solenoid adalah kumparan yang dialiri arus listrik di mana material yang akan dimagnetisasi dimasukkan ke dalamnya. Metode ini dilakukan jika panjang spesimen beberapa kali lebih besar dari diameter atau penampangnya. Material yang telah termagnetisasi menghasilkan material yang memiliki medan magnet atau flux magnetis, di mana diskontinuitas yang arahnya sejajar dengan garis-garis gaya magnet tidak akan menarik partikel magnetik. Selanjutnya pada media pengujian kita memiliki dua pilihan media. Yang pertama adalah media partikel kering atau serbuk dan yang kedua adalah media partikel basah atau suspensi. Serbuk kering umumnya digunakan untuk pengujian pada sambungan las dengan metode memakai prod. Partikel basah memiliki dua tipe partikel basah, yaitu partikel basah yang non-fluoresen dan partikel basah yang fluoresen, yaitu merupakan partikel yang dilapisi dengan zat pewarna fluoresen yang jika diperiksa memakai sinar ultraviolet akan berpendar dan cemerlang. Pengaplikasian media pengujian memiliki dua teknik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah teknik sisa. Pada teknik ini media diaplikasikan setelah spesimen dimagnetisasi dan gaya magnet dihilangkan. Metode ini tidak dapat dipakai pada benda-benda yang memiliki retentivitas rendah. Teknik selanjutnya yaitu teknik terus-menerus. Pada pengaplikasian dengan metode ini atau dengan teknik ini,
Magnetisasi dilakukan bersamaan dengan aplikasi serbuk kering atau suspensi basah. Menginjak pada tahapan interpretasi dan evaluasi, seperti perbedaan interpretasi dan evaluasi sudah dibahas di pengujian LPT. Mungkin jika ada yang masih belum paham bisa kembali ke teori pengujian LPT. Yang perlu kita ingat adalah diskontinuitas belum tentu cacat. Sembarang indikasi yang ditemukan oleh operator atau inspektor dinamakan sebagai diskontinuitas hingga dikenali dan dievaluasi pengaruhnya terhadap pengoperasian komponen sehingga nantinya akan disebut cacat atau bukan. Itu diputuskan mana itu termasuk cacat atau bukan, seperti itu. Nah, diskontinuitas itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada diskontinuitas bawaan, diskontinuitas proses, dan diskontinuitas servis. Di mana diskontinuitas bawaan biasanya berhubungan dengan diskontinuitas yang ditemukan pada logam cair. Diskontinuitas bawaan ada 2 tipe. Yang pertama diskontinuitas root bawaan yang merupakan atau berhubungan dengan peleburan dan pembekuan ingot sebelum dibentuk menjadi slab, bloom, atau billet. Yang lain lagi adalah diskontinuitas tuangan bawaan, yaitu berhubungan dengan peleburan, pengecoran, dan pembekuan benda cor. Biasanya disebabkan karena variabel bawaan seperti kurangnya pengisian atau desain gate, temperatur tuang yang berlebihan, dan adanya gas-gas yang terperangkap. Diskontinuitas selanjutnya adalah diskontinuitas proses. Diskontinuitas ini biasanya berhubungan dengan aneka proses manufaktur seperti permesinan, pembentukan, ekstrud, pengerolan, pengelasan, perlakuan panas, dan pelapisan. Diskontinuitas selanjutnya yang akan kita bahas adalah diskontinuitas servis. Diskontinuitas ini berhubungan dengan aneka kondisi pengoperasian seperti korosi tegangan, fatigue atau kelelahan, dan erosi akibat fluida yang mengalir. Sedangkan klasifikasi indikasi adalah ada 4. Yang pertama ada indikasi permukaan, indikasi bawah permukaan, indikasi non-relevan, dan indikasi palsu. Di mana indikasi permukaan menghasilkan pola yang tajam, nyata, jelas, dan melekat. Dan indikasi bawah permukaan cenderung menghasilkan pola yang kurang nyata, kabur, atau tersebar. Indikasi non-relevan, selanjutnya indikasi non-relevan dapat disebabkan akibat adanya arus magnetisasi yang berlebihan ataupun desain struktur pada benda tersebut. Dan yang terakhir adalah perbedaan permeabilitas di dalam material uji atau benda uji. Indikasi yang terakhir adalah indikasi palsu, di mana indikasi palsu dapat disebabkan jika partikel terkumpul dan tertahan secara mekanis atau terpengaruh oleh gravitasi karena benda uji memiliki permukaan yang kasar atau permukaan yang memiliki perbedaan ketinggian. Hal ini dapat mengakibatkan indikasi palsu. Pada proses evaluasi maka ada kriteria diskontinuitas yang dinyatakan cacat atau diskontinuitas yang tidak lulus dalam kriteria penerimaan. Berikut kriteria penerimaan menurut ASME atau American Society of Mechanical Engineers Section 5 yang berlaku pada permukaan yang diuji harus bebas dari indikasi linier yang relevan. Yang kedua adalah indikasi rounded yang relevan.
dengan panjang lebih besar dari 3/16 inci atau 5 mm. Selanjutnya, permukaan juga harus bebas dari 4 atau indikasi rounded yang berjajar pada satu baris dengan jarak 1/16 inci atau 1,5 mm atau kurang, diukur dari tepi ke tepi. Tadi pada kriteria penerimaan ada yang dinamakan indikasi linier dan indikasi rounded. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan tentang bentuk indikasi. Bentuk indikasi menurut ASME, American Society of Mechanical Engineers, indikasi yang mempunyai dimensi lebih besar dari 1/16 inci lah yang hanya akan dipertimbangkan dengan bentuk dikatakan linier, indikasi linier jika panjangnya lebih dari 3 kali lebarnya, dan dikatakan round ketika panjangnya adalah kurang dari atau sama dengan 3 kali lebarnya. Setelah melakukan evaluasi, hal yang perlu dilakukan selain pembersihan pada pengujian MPT adalah demagnetisasi atau proses penghilangan atau pengurangan medan magnet. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu membalik medan magnet dan mengurangi besarnya medan magnet. Demagnetisasi dengan membalikkan medan magnet dapat dilakukan dengan membalik benda dalam medan magnet. Yang kedua, bisa membalikkan arus dalam kumparan. Yang ketiga, dapat membalik arah kumparan sebesar 180 derajat. Sedangkan demagnetisasi dengan mengurangi besarnya medan magnet dapat dilakukan dengan mengurangi arus magnetisasi, menjauhkan benda dari kumparan, dan menjauhkan kumparan dari benda. Proses demagnetisasi perlu dilakukan, akan tetapi terkadang proses ini juga tidak perlu dilakukan. Proses demagnetisasi disyaratkan jika medan magnet sisa menyebabkan tiupan busur yang mengubah arah deposisi logam cair pada saat proses pengelasan memakai arus DC, atau serpihan magnetis bisa menempel pada perkakas potong dan mengganggu permesinan. Yang kedua, ketika medan magnet sisa pada bagian berputar akan menarik partikel logam yang mengakibatkan keausan dan kemacetan pada bagian yang berputar tersebut. Yang ketiga adalah medan magnet sisa dapat mengganggu kompas atau peralatan yang peka magnet dan dapat menimbulkan permasalahan. Selanjutnya adalah medan magnet sisa dapat mengganggu proses pembersihan benda. Dan benda yang dimagnetisasi dengan gaya magnet yang lebih rendah dalam arah yang berbeda dari pengujian sebelumnya. Atau yang paling utama adalah jika memang proses demagnetisasi disyaratkan oleh standar prosedur. Proses demagnetisasi tidak disyaratkan atau tidak diperlukan jika berada pada kondisi berikut. Yang pertama adalah pada benda yang terbuat dari baja lunak atau besi di mana retentivitasnya rendah. Yang kedua adalah jika benda akan dilakupanaskan atau diberi perlakuan panas setelah pengujian MPT. Yang ketiga adalah pada benda cor yang besar, sambungan las atau bejana di mana medan magnet sisa tidak akan mempengaruhi fungsi dari material. Selanjutnya adalah jika benda yang dimagnetisasi nanti akan dimagnetisasi lagi pada arah lain dengan arus yang sama atau lebih besar dari yang sebelumnya. Atau yang terakhir adalah
jika benda berkemungkinan akan dikenai oleh oleh magnetisasi kembali selama proses pemindahan menggunakan alat pemindah yang menggunakan medan magnet. Baik, sekian penjelasan saya tentang teori pengantar pengujian MPT. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa. Setelah ini marilah kita simak demo praktikum MPT yang dilakukan di Laboratorium Uji Bahan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.